Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang proposal seminar praskripsi saya yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Pendekatan Kontekstual Terhadap Pemahaman Konsep Matematis Siswa. Latar belakangnya, anggapan di kalangan siswa bahwa matematika hanyalah pelajaran yang terdiri dari sekelumit angka-angka, serta tidak tahu untuk apa sebenarnya mereka mempelajari dan memecahkan persoalan matematika tersebut. Siswa juga kurang memahami konsep pelajaran. Siswa juga belum bisa menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dan bagaimana pengetahuan itu akan digunakan. Batasan masalah. Penulis membatasi masalah hanya pada pengaruh metode pembelajaran pendekatan kontekstual terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa di SMPN 106 Jakarta di Jalan Haji Baping nomor 28 Ciracas, Jakarta Timur pada kelas 7. Rumusan masalah. Apakah ada pengaruh metode pembelajaran pendekatan kontekstual terhadap pemahaman konsep matematis siswa? Tujuan penelitian. Mengetahui adanya pengaruh metode pembelajaran pendekatan kontekstual terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Mengetahui seberapa besar pengaruh metode pembelajaran pendekatan kontekstual terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Mengetahui kendala yang muncul selama proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran pendekatan kontekstual. Landasan teori. Pemahaman konsep matematis. Menurut Rohana, dalam memahami konsep matematika diperlukan kemampuan generalisasi serta abstraksi yang cukup tinggi. Metode pembelajaran pendekatan kontekstual. Pembelajaran kontekstual tidak mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta, tetapi mendorong siswa mengkonstruksi pengetahuan-pengetahuan dalam benak siswa sendiri. Hipotesis penelitian. Dari kerangka berpikir di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa terdapat pengaruh dari metode pembelajaran kontekstual pada pemahaman konsep matematis siswa. Tempat dan jadwal penelitian. Tempat penelitian dilakukan di SMPN 106 Jakarta, Jalan Haji Baping nomor 28 Ciracas, Jakarta. Jadwal penelitian. Jadwal penelitian penyusunan proposal penelitian itu pada akhir Maret. Kemudian menyusun instrumennya di awal April, uji coba instrumen di akhir April dan awal Mei, proses eksperimen dan pengumpulan data itu di awal Mei dan akhir Mei. Kemudian proses eksperimen dan pengumpulan data itu di akhir Mei dan awal Juni. Mengolah data di akhir Juni, kemudian penyusunan laporan itu di akhir Juli. Desain penelitian X1, X2, Y1, Y2. Populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi terjangkau di mana peneliti menulis jumlah siswa yang diambil dari kelas 7 yang terdiri dari 15, kemudian peneliti menguraikan jumlah siswa pada setiap kelas tersebut dalam bentuk tabel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 di SMPN 106 Jakarta yang berjumlah 250 siswa. Teknik sampel. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara random sampling, tetapi yang di random sampling adalah kelas. Maksudnya di sini adalah mengacak kelas mana yang dijadikan eksperimen dan kelas mana yang dijadikan kontrol. Metode pengumpulan data. Yang pertama itu angket. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang motivasi terhadap minat belajar mata pelajaran matematika siswa kelas 7 di SMP Jakarta. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan melihat benda-benda tertulis. Instrumen penelitian. Prinsipnya peneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Validasi instrumen. Di sini peneliti menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda. Kemudian teknik analisis datanya, saya menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, random statistik, uji T.
Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.